Halo Clubbers, kembali lagi bersama kami di podcast Discovering Faculties episode kedua. Nah, tentunya di sini kita akan membahas Discovering Faculties bersama Fakultas Keperawatan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan, nama saya Wambes Ilham. Tentu saja di sini saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang berpengalaman dalam hal ini. Narasumber pertama kita ada Sir James selaku Dekan Fakultas Keperawatan. Dan ada teman-teman saya, rekan-rekan saya. Ada saya Triposa Wulandari dari Profesi Nurse. Halo, saya Cindy Doringin, sekarang mahasiswi tingkat 4. Halo, nama saya Jessica Nijanis, tingkat 3 semester 5. Nah, itu teman-teman saya dan selaku narasumber pada podcast kita di sesi yang kedua ini. Langsung saja kita ke inti podcastnya. Yang pertama, saya ingin bertanya pada Sir selaku Dekan Fakultas, kenapa Fakultas Keperawatan itu lebih dominannya itu banyak perempuan, banyak ceweknya, Sir? Oke, terima kasih. Jadi memang pada dasarnya profesi seorang perawat ini diawali dari seorang perawat ya, perempuan yang kemudian karena memiliki sifat caring yang pada dasarnya itu dimiliki oleh biasanya oleh kaum wanita ya, tapi sebenarnya tidak terbatas pada wanita saja, karena laki-laki pun bisa menjadi seorang perawat. Nah, baik Sir, terima kasih. Jadi itu ya udah dasar dari kenapa Fakultas Keperawatan itu banyak perempuannya, karena pada dasarnya perawat itu perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga boleh jadi perawat. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi kakak-kakak nih, teman-teman saya, apakah kakak-kakak pernah mengambil kelasnya Sir James? Pernah sekali. Oh, pernah sekali. Bisa dijelaskan bagaimana proses belajarnya selama di kelas? Waktu itu sempat ambil satu kali, yaitu kelas entrepreneur. Jadi itu kan seharusnya untuk fakultas lain ya. Biasanya Vkon gitu ada. Tapi waktu 2018 itu mulai diberlakukan entrepreneur juga di fakultas-fakultas lain, termasuk di perawat. Karena kan sebagai perawat juga kita tidak hanya sebagai peneliti, tidak hanya sebagai perawat di rumah sakit, tapi bisa juga menjadi pengusaha. Jadi kalau di perawat sendiri khususnya jadi nurse entrepreneurship. Jadi kita juga dilatih untuk menjadi pengusaha. Kebetulan waktu itu masih COVID-19, jadi kelasnya online bersama dengan Sir, kelas online. Tapi walaupun online waktu itu sangat seru ya, karena waktu itu juga masuk di asrama. Jadi walaupun ada dalam satu semester itu ada online, tapi Sir juga berusaha waktu itu buat kami sehingga bisa juga kelas langsung ya Sir ya. Lalu dipanggil juga narasumber dari Vkon waktu itu, sehingga kami yang perawat juga belajarnya sangat menarik waktu itu ya. Diajarin untuk menjadi pengusaha di bidang keperawatan khususnya. Kalau Kak Cindy? Kalau saya kebetulan belum pernah, karena waktu itu kelas nurse entrepreneur saya ambil di Summer, jadi yang mengajar kan di rolling, jadi pas waktu itu bukan Sir, tapi sering juga ketemu dengan Sir, tapi itu urusan di luar kelas, karena kebetulan Sir Dekan. Oh, baik. Kalau Kak Jessica sendiri gimana? Kalau saya kan masih semester 5, jadi belum ambil mata kuliahnya Sir. Oh, gitu ya. Jadi di antara rekan-rekan saya ini, teman-teman saya yang sudah pernah mengambil kelasnya Sir James itu cuma Kak Wulan sendiri. Nah, sekarang kita tanya nih sama Sir. Sir, bagaimana Kak Wulan selama di kelas atau selama proses belajar online tersebut? Wulan ini orangnya mantap. Jadi kalau di kelas itu biasanya kan suka ada diskusi, suka ada pertanyaan yang sengaja dibuat oleh dosen untuk memancing respon dari mahasiswa. Nah, bulan ini bisa bahkan aktif di kelas, jadi bahkan nilainya bagus ya. Bagus. Jadi seperti itu. Nah, luar biasa ya teman-teman. Jadi patut dijadiin contoh ya. Kak Wulan punya nilai yang luar biasa selama mengambil kelasnya Sir James. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikut nih. Sir, apa sih tips and trick agar kita tuh mahasiswa bisa menarik perhatian dosen? Dalam arti kita bisa memahami materi demi materi yang disampaikan. Oke.
kalau dari saya biasanya memang kita harus memiliki dulu rasa kita mau ada niat, ada motivasi mau belajar, ya, ada motivasi mau. Karena bagaimanapun dosen sudah menggunakan segala cara, tapi kalau dari niatnya mahasiswanya sendiri tidak ada, susah ya, susah. Nah, jadi ketika motivasi dalam diri mahasiswa itu bisa baik, diharapkan juga dia bisa belajar dengan baik. Nah, kemudian tips dan trik mungkin ya mengikuti arahan ya yang disampaikan oleh dosen selama kelas, kemudian memperhatikan kalau ada yang bingung atau ada yang belum dimengerti, tanya saja, karena kelas itu tentu dosen malah senang ketika ada yang interaktif, dalam arti ada yang bertanya, teman-teman lain juga akan memberikan tanggapan sehingga itu bisa menambah. Mungkin bisa saja dosen lupa menekankan pada salah satu poin. Nah, ketika ada muncul pertanyaan, dosen langsung, oh ya benar, itu saya tadi belum sempat singgung. Nah, dengan ada pertanyaan justru bisa memperkaya bahasan atau topik dalam kelas tersebut. Ya, baik. Jadi kalau di sini bisa saya simpulkan mahasiswa tersebut harus aktif ya, Sir ya. Harus aktif di mana dia memahami materi, kalau tidak paham dia harus bertanya kembali. Oke, Sir. Jadi kita mau tanya nih yang kakak-kakak tingkat yang mungkin mereka sudah berpengalaman, sudah mengambil kelas-kelas yang dimana belajarnya itu lebih ekstra atau lebih banyak membutuhkan konsentrasi. Mungkin ada pengalaman dari kakak-kakak dari kelas yang diambil, bisa dibagikan pengalamannya dari kak sendiri. Kalau mengenai pengalaman selama di kelas, untuk saya sendiri pada awalnya saya masuk kuliah itu sebetulnya bukan jurusan ini yang ingin saya ambil. Gitu ya. Karena pada awalnya saya termasuk orang yang penakut, baru kedua emosional. Sedangkan jurusan ini adalah jurusan yang ke depan itu akan bekerja sama dengan orang yang nyata gitu dan berhadapan dengan nyawa seseorang. Tapi ternyata pas saya udah masuk ke fakultas ini, di kelas belajar teori, saya juga bukan tipe yang saat sekali belajar dosen menerangkan saya langsung tangkap. Jadi saya tipe yang saat nanti belajar di kelas, pulang saya harus belajar lagi. Dan kalau yang lain di kelas itu hanya mendengar dia bisa mengerti, tapi saya harus mencatat, saya harus belajar lagi, menulis seperti itu. Jadi walaupun awalnya bukan jurusan yang saya mau, tapi ternyata setelah kelas praktek, teori-teori yang saya dapatkan selama beberapa semester, terutama waktu kelas semester 3 tingkat 3 dan tingkat keempat, itu saya mulai merasa saya tertarik dengan fakultas ini. Ternyata saya suka masuk di fakultas yang sebelumnya saya sebetulnya tidak suka gitu. Jadi untuk pengalaman belajar sih, saya tipe yang belajar harus lebih banyak belajar dibanding teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Dari Kak Cindy? Kalau dari saya, awal masuk dari tingkat 1 sampai 4 itu yang paling tertanam dalam saya itu adalah peraturan-peraturan kelasnya. Itu ada banyak sekali yang harus kita turuti, mulai dari rambut, dari seragam, dan kalau tidak diikuti akan dapat punishment, pasti akan dapat. Tapi itu yang membuat kami sebagai perawat tahu bahwa hal-hal kecil pun itu kita harus disiplin, karena kita seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Trifosa tadi, kita bekerja di atas nyawa orang lain. Apapun yang kita lihat kecil itu sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi mereka, jadi harus kita perhatikan baik-baik. Nah, dengan peraturan-peraturan yang disampaikan kepada kami itu yang harus kami turuti, seperti rambut, seragam, sepatu, kaos kaki, semua itu harus dibuat aturan. Di situ kami bisa belajar untuk lebih disiplin dalam hal-hal kecil, supaya nanti ketika turun praktek atau bekerja nanti, kita tidak akan lupa tentang hal-hal kecil dari pasien itu. Ya, baik. Jadi kalau dari Kak Cindy sendiri, bisa dibilang Kak Cindy tipikal orang yang awalnya tidak suka sama aturan-aturan, tetapi karena ada tuntutan dari Fakultas Keperawatan dan dia jalani itu sehingga akan menjadi suatu pola kebiasaan yang baik, sehingga pada saat ini dia sudah bisa menuruti segala aturan yang ada di Fakultas Keperawatan. Selanjutnya nih kita tanya sama kakak kita, Kak Jessica.
Kalau saya tuh di kelas yang saya suka sekali, dimana dosen-dosen perawat itu selalu welcome kepada kami, selalu menerima kami. Misalkan kami ada masalah, kami curhat, dosen-dosen selalu menerima curhatan kami. Terus di kelas juga nggak bosan dah. Misalnya kalau orang mengantuk, ada yang menguap, pasti orang punya dosen tuh suruh ice breaking, suruh orang melakukan gerak-gerak tuh gitu. Jadi di kelas itu nggak bosan dan asik begitu. Terus dosen-dosen kami juga, dosen-dosen perawat itu selalu berikan kami kesempatan untuk bertanya. Kalau misalkan orang tidak mengerti, balik lagi di pertanyaan di materi, dan walaupun tuh materi itu lewat, tetap ulang dijelaskan kembali supaya orang mengerti begitu. Jadi seru sekali di kelas. Baik. Jadi ada satu hal menarik nih yang saya dapat nih dari kakak Jessica, yaitu di Fakultas Keperawatan tadi Kak Jessica bilang kita itu boleh curhat sama dosen. Nah nih kebetulan saya punya banyak curhatan nih di hati saya nih. Saya mau curhat nih sama Sir. Boleh nggak nih kita gali-gali nih? Teman-teman yang ada di yang menonton acara ini jangan lupa ya, kalau nanti teman-teman masuk Fakultas Keperawatan, teman-teman juga bisa curhat nih. Kebetulan di Fakultas Keperawatan ternyata dosen-dosen itu menerima curhatan-curhatan mahasiswanya. Nah, jadi saya juga mau curhat, Sir. Kalau curhat ini berbicara tentang curhat, apa sih curhatan yang biasa mahasiswa curhatkan kepada Sir? Oke. Sebelum ke situ kita bicara mengenai curhat dulu. Oke. Sebagai dosen, kami sebenarnya kan tentu memahami bahwa keberhasilan seseorang itu bukan hanya akademisnya, tapi tentu juga dari mentalnya ya. Sehingga tentu ketika ada yang ingin tadi ya curhat, tentu sebisa mungkin akan kami coba layani. Nah, kalau tadi ditanya curhatan seperti apa, nah biasanya kalau di saya kalau sebelum masuk kelas biasanya ada masalah, bisa masalah pribadi, misalnya karena saya sakit tapi ada tugas, atau saya sakit tapi harus masuk kelas, bagaimana ya Sir? Nah, biasanya dari kami ya tidak apa-apa. Yang penting menunjukkan surat sakit ya, surat sakit itu tidak masalah. Kemudian ada juga kalau ada yang suka curhat, sebenarnya tidak secara langsung sih, cuma orangnya kok kelihatan murung-murung, orangnya kok kelihatan sedih, biasanya senyum-senyum kok sedih. Nah, sekarang biasanya suka kami, kenapa ini kok murung-murung ini? Seperti ada sesuatu. Jadi akhirnya saya ada baik mungkin ada kesulitan secara, ada yang akademis kesulitannya, mungkin dia fail di mata kuliah, atau ada juga yang mungkin yang masalah pribadi, ya salah anak muda kan, ya salah anak muda. Jadi kalau seperti itu ada juga yang seperti itu. Baik. Terima kasih Sir, teman-teman. Jadi benefit yang Fakultas Keperawatan ini tidak hanya berfokus pada akademis, tetapi dia juga berfokus pada mahasiswanya, di mana dia dalam Fakultas Keperawatan para dosen itu welcome, mereka itu siap mendengar curhatan-curhatan dari mahasiswanya, sehingga dari curhatan ini bisa mendapatkan hal-hal yang dialami oleh mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa tersebut tidak merasa dalam perkuliahannya itu terbebani. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya nih teman-teman, ini yang akan menjadi menarik. Sir, apa sih yang menjadi keuntungan atau benefit buat calon-calon kita nih yang berada di luar sana nih untuk masuk di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat, Sir? Oke, terima kasih. Jadi mulai tahun ajaran 2023 ini Fakultas Keperawatan sudah memberlakukan kurikulum baru yang lama berkuliahnya sampai selesai sarjana keperawatan itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun bisa selesai sarjana keperawatan. Jadi bagi yang pengen join kami di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat,
kami sudah memberlakukan kurikulum yang terbaru ya, sehingga diharapkan bila semua berjalan lancar 3,5 tahun bisa selesai. Itu dari sisi kurikulum ya. Kemudian kalau dari sisi fasilitas, nah kalau teman-teman datang di kampus bisa melihat bahwa Fakultas Keperawatan memiliki, saya bisa katakan lengkap ya. Fakultas Keperawatan memiliki lab yang lengkap, mulai dari lab anak, lab keperawatan dasar, lab maternitas, lab medical surgical ya, sampai bahkan kami juga memiliki lab OSCE. Lab OSCE itu kalau seandainya sudah selesai teori, kemudian akan ada praktek. Nah, biasanya itu ada lab tersendiri yang ada tempatnya ada di GK2, dan itu sementara terus dikembangkan agar memenuhi standar, tapi saya rasa sekarang sudah cukup bisa digunakan untuk mahasiswa bila ingin menggunakannya sebagai lab OSCE. Kemudian selain itu tenaga pengajar ya, kami di Fakultas Keperawatan ini dosennya semua sudah S2, kemudian ada satu yang sudah selesai S3, 2 sementara. Kami harapkan tahun ini sudah selesai S3-nya, dan di tahun ini juga ada 6 orang dosen yang sementara disiapkan untuk meneruskan kuliahnya ke S3, sehingga kalau tidak ada halangan mungkin bisa 2 atau 3 tahun depan mungkin sudah bisa ada program S2 perawatan di Universitas Kalbar. Dan selain itu keluar daerah, ada juga yang sering bertanya dari awal bukanya praktik keperawatan maksudnya itu Sulawesi Utara, sehingga kami yakin lahan praktik yang ada di Sulawesi Utara ini cukup untuk membuat mahasiswa bisa menjalankan studinya sampai mendapatkan profesi, sehingga juga itu berpengaruh terhadap biaya. Biayanya tidak perlu mahal ya, tapi dengan kualitas yang baik ya. Itu saya. Oke Sir, ini ada pertanyaannya juga Sir. Apa sih Sir Proners itu? Sebenarnya apa tuh Proners itu? Oke. Proners atau biasa dibilang profesi nurse ya. Jadi profesi nurse ini adalah aturan dari pemerintah setelah menyelesaikan sarjana keperawatan nanti. Nah, seperti Cindy dan Jessica nanti selesai sarjana keperawatan, lulus akan melanjutkan ke tahap profesi. Tahap profesi, nah ini seperti Bulan ya, yang mengambil profesi 1 tahun. Jadi setelah mendapatkan gelar sarjana keperawatan, mengambil profesinya akan mendapatkan gelar nurse. Jadi akan nurse Trifosa Wulandari S.Kep, sarjana keperawatan. Dan itu secara aturan pemerintah itu sekarang kalau seandainya teman-teman misalnya ya ada yang berminat mau terus bekerja sebagai ASN, itu sudah langsung diakui dengan golongan 3B, sehingga tentu tidak sia-sia, tidak akan rasa rugi kalau mengambil profesi nurse di Universitas Kalbar. Nah, itu dia penjelasan dari Sir James selaku Dekan Fakultas Keperawatan, teman-teman. Tentunya Fakultas Keperawatan ini tidak hanya berfokus pada akademis, tetapi berfokus juga pada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi untuk calon-calon mahasiswa yang berada di luar sana, jangan teman-teman tidak usah khawatir, ayo gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan. Oke Unclubers, kembali lagi di podcast Discovering Faculties bersama Fakultas Keperawatan. Tentunya pada saat ini kita masuk ke sesi kedua. Nah teman-teman, di sesi pertama tadi kita telah membahas mengenai Fakultas Keperawatan. Sekarang saya itu masih setengah-setengah teman-teman, masih kayak tidak segampang gitu untuk jadi Fakultas Keperawatan. Saya ingin mencari tahu lagi lebih dalam, atau mungkin teman-teman di luar sana ingin mencari tahu lagi lebih dalam mengenai Fakultas Keperawatan. Nah, ada hal menarik nih teman-teman. Saya lihat kayaknya ada kakak yang memakai kayak topi begitu, cap. Boleh dijelaskan apa simbol dan arti dari cap yang kakak pakai? Oke, jadi di sini saya sedang memakai yang namanya cap.
Jadi cap ini digunakan atau biasanya dipasangkan ketika mengikuti acara capping. Itu menandakan bahwa kita sebagai perawat itu sudah siap untuk turun ke rumah sakit, praktek berhadapan langsung dengan pasien-pasien di rumah sakit. Nah, untuk masalah cap ini tidak bisa digunakan ke sembarangan orang, atau untuk teman-teman yang baru masuk fakultas keperawatan tidak bisa langsung pakai cap kalau belum mengikuti acara yang namanya capping. Nah, itu acara capping itu nanti akan dijelaskan oleh teman yang baru saja mengikuti capping. Nah baik, terima kasih Kak. Jadi saya di semester lalu, semester 4 sudah mengikuti acara capping. Nah saat ini saya tidak menggunakan cap karena ini saya menggunakan seragam kelas saya. Di Fakultas Keperawatan pada semester keempat itu ada selalu dibuat acara capping. Nah, capping ceremony. Jadi di acara itu tidak sembarang juga mahasiswa bisa capping. Mereka harus benar memenuhi persyaratan mata kuliah. Nah, seperti saya harus melewati 3 semester dan itu butuh perjuangan sekali karena harus benar-benar mata kuliah ini harus dimengerti dan bisa lulus dengan nilai yang bagus agar bisa semester 4-nya bisa capping. Dan saya bersyukur sekali bisa melewatinya dan puji Tuhan bisa capping itu satu hal yang sangat luar biasa. Saya bahagia sekali bisa capping dan sangat bersyukur juga. Saya pada saat saya capping dan itu membuat hati saya itu sangat tersentuh sekali, terharu bagaimana perjuangan saya selama 3 semester itu membuahkan hasil, dan orang tua saya juga bangga anaknya bisa capping gitu. Dan pada saat turun rumah sakit juga banyak hal yang kami dapat juga. Jadi untuk teman-teman yang mau join di keperawatan Ungklab, tetaplah semangat dan ketika teman-teman mau join, usahakan teman-teman itu bisa memenuhi mata kuliah prasyarat agar bisa capping dan bisa menjadi perawat seutuhnya. Nah, baik, terima kasih untuk jawaban dari Kak Jessica. Nah, jadi bisa disimpulkan tidak mudah ya teman-teman untuk pakai topi itu. Tidak mudah, walaupun topinya kelihatannya sederhana ya, simple ya, tapi itu tidak mudah teman-teman. Jadi di Fakultas Keperawatan teman-teman itu harus memenuhi syarat dulu. Teman-teman harus lulus beberapa mata kuliah dan mengikuti proses capping, baru teman-teman bisa memakai topi tersebut untuk praktek di rumah sakit. Nah, berbicara tentang praktek nih teman-teman, tentunya teman-teman juga penasaran, di rumah sakit apa sih yang mereka praktekin? Apakah mereka melakukan apa di sana? Nah, tentu saja ini kita akan tanya lebih jelas mengenai praktek kepada Kakak Cindy. Mungkin Kakak Cindy bisa bagi pengalamannya tentang praktek. Terima kasih Ilham. Nah, jujur saya ketika turun praktek pertama kali ikut acara capping, terus turun praktek langsung itu overthinking, kayak bisa enggak ya, bisa tidak saya melakukan apa yang sudah saya pelajari di kelas. Nah, jadi di rumah sakit itu pertama selama 3 semester yang sudah disampaikan oleh JJ, kita itu prakteknya di ruangan ini. Nah, praktek ke manekin, ini namanya manekin yang ada di belakang. Nah, apa yang kita praktekkan selama 3 semester itu akan kita praktekkan langsung di rumah sakit setelah kita ikut acara capping. Jujur overthinking karena bisa tidak ya, karena ini berhadapan langsung dengan nyawa manusia, bukan lagi manekin. Dan yang paling saya senang ketika saya turun praktek, bukan hanya praktek di rumah sakit yang biasanya kalau orang sakit ke sana, ada juga praktek ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi kita itu turun, ada satu mata kuliah itu mental health. Nah, jadi kita prakteknya itu langsung ke rumah sakit jiwa. Jadi kita bisa lihat orang-orang di sana yang namanya ODGJ itu seperti apa. Karena saya tidak pernah saya tidak pernah pergi ke rumah sakit jiwa sampai saya kuliah di Fakultas Keperawatan. Jadi agak kaget-kaget, oh yang namanya ODGJ yang seperti ini. Nah, waktu praktek juga di rumah sakit saya
sedikit tersentuh karena melihat pasien-pasien yang saya tangani ternyata sakit itu tidak gampang. Jadinya ketika kami praktek itu pasti capek, itu sangat capek, betul tidak? Capek. Kalau Kak Rifasa capek? Capek sekali, tapi ketika kita lihat pasien kita terus dia puas dengan apa yang sudah kita lakukan, di situ hati kita kayak wah begitu, puji Tuhan saya bisa melayani dia dengan baik dan apa yang kita lakukan itu boleh bermanfaat untuk kesembuhannya dia. Jadi capek pas pulang praktik itu semuanya jadi hilang ketika kita lihat pasien kita itu bisa sembuh. Itu sih. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Kak Cindy. Di mana Kak Cindy ini praktek di rumah sakit tidak hanya menangani pasien-pasien yang sakit secara fisik, tetapi dia juga pernah menangani pasien yang sakit secara mental, yaitu pasien-pasien ODGJ. Nah, teman-teman, tentunya pekerjaan sebagai perawat ini merupakan pekerjaan yang mulia. Namun ada tantangan-tantangan tersendiri yang yang dirasakan oleh para perawat ini, teman-teman. Nah, untuk berbicara tentang tantangan ini dan keseruan apa yang bisa teman-teman dapat, kita akan tanyakan langsung kepada yang sudah profesi nih, teman-teman. Pengalaman sama tantangan seperti apa yang dirasakan oleh kakak-kakak yang sudah berprofesi sebagai nurse. Nah, untuk pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Kak Ulam, teman-teman. Silakan Kak Ulam. Oke, terima kasih Ilham. Kalau ditanya mengenai tantangan dan keseruannya, itu pasti ada. Dari yang S1 praktek itu ada tantangannya. Tapi kalau di profesi itu lebih, tantangannya itu bisa dikatakan lebih, entah itu lebih sulit, lebih seru, itu ada. Jadi untuk keseruannya sendiri, kan kita sudah dari S1 4 tahun ditambah profesi 1 tahun, sudah bisa dikatakan bahwa teorinya itu sudah banyak. Jadi profesi itu tinggal ngasah skillnya. Jadi kita langsung turun ke rumah sakit, berhadapan langsung dengan pasien, bisa menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan. Jadi entah itu asuhan keperawatan yang akan diberikan ke pasien, itu kita terapkan langsung ke pasien. Dan yang serunya lagi, di rumah sakit kita kan kerja bersama ya, kerja tim. Jadi tidak hanya individu, saya punya pasien satu, saya hanya fokus ke pasien satu. Tapi kerja tim, kita bekerja sama dengan kakak-kakak senior yang ada di rumah sakit, dengan koas-koas, dengan dokter-dokter, bahkan keluarga pasien itu termasuk juga. Jadi yang saya dapatkan di sini serunya yaitu kita bisa belajar banyak hal, tidak hanya dengan kakak-kakak senior, tapi dengan sejawat-sejawat yang lainnya seperti dokter, kakak-kakak senior, dan ada juga yang praktek di sana tidak hanya dari fakultas universitas kami, tapi ada juga dari universitas lain, sehingga kita bisa memperluas sosial kita dengan teman-teman yang lain, belajarnya lebih luas, pengalaman-pengalaman orang yang sudah senior kan mereka, jadi pengalaman kita untuk belajar lebih dalam itu lebih banyak dan skillnya otomatis juga lebih terasah. Karena untuk profesi sendiri selama 1 tahun itu di rumah sakit terus, dan di rumah sakit juga itu ada banyak stasenya. Beberapa semua stase itu kita pelajari, kita masuki semua, jadi semua stase skill itu diasah. Dan tidak hanya skillnya saja ya, tapi mentalnya juga harus diperkuat. Kemudian 2 skill itu harus terasah dengan baik, yaitu soft skill dan juga hard skill. Komunikasi ke pasien, karena kan kita berhadapan langsung dengan pasien dan juga keluarga yang berbeda-beda ya karakternya. Terus dokter-dokter lagi dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, jadi harus belajar komunikasi. Jadi kalau hanya skillnya saja, kayak skill praktiknya bagus, itu kurang cukup buat saya selama dengan teman-teman yang sudah praktek ya. Tapi harus juga punya komunikasi yang baik dan efektif, baik itu terhadap pasien, keluarga ataupun teman-teman sejawat. Tentu untuk tantangannya itu banyak ya, karena untuk profesi sendiri itu prakteknya persif. Yang S1 juga persif kan. Iya. Tapi kalau untuk profesi itu ada 2 shift dan itu persifnya 7 jam. Dengan shift 7 jam itu ditambah lagi dengan tugas-tugas yang pasti kita semua udah tahu. Itu tidak sedikit teman-teman. Tugas modul yang setiap 3 hari itu harus dikumpulkan, deadline tugas-tugas yang lainnya. Kemudian ditambah dengan LP, asuhan keperawatan, itu yang modul. Kemudian ditambah dengan presentasi dan ujian. Kemudian nanti di akhir semester ada juga OSCE yang tadi sempat James jelaskan. Itu untuk
menguji apakah kita sudah paham betul dengan teori-teori yang sudah kita dapatkan, skill-skill yang sudah diasah waktu di rumah sakit, itu nanti diuji di OSCE tersebut. Nah, tantangannya itu kemudian dengan tugas yang lumayan banyak, dengan praktek 7 jam, shift, belum lagi kalau nanti dari contohnya habis dapat shift malam, kemudian saya dapat shift pagi. Nah, itu lumayan seru ya, karena harus bangun pagi, kemudian lanjut dengan tugas-tugas di rumah. Otomatis kita perawat selain mentalnya harus kuat menghadapi pasien-pasien di rumah sakit, harus bisa begadang juga. Jadi kesannya sih bukannya menakut-nakuti ya, karena kan memang kenyataannya seperti itu. Sebagai kita profesi nurse itu dihadapkan dengan, mau yang S1 juga itu dihadapkan dengan nyawa seseorang. Jadi pesannya belajar dengan sungguh-sungguh saat praktek, belajar sungguh-sungguh saat belajar teori pun, saat S1 belajar dengan sungguh-sungguh, karena kita menghadapi orang nyata gitu. Nyawa seseorang itu bisa dikatakan itu berpengaruh juga loh ke kita gitu. Jadi saat belajar sungguh-sungguh supaya kita benar-benar bisa terapkan ilmu yang kita punya itu ke pasien, kita bisa menolong mereka. Dan walaupun kesannya kayak capek, melelahkan gitu kan, sepertinya kayaknya tidak mungkin mau sampai selesai itu profesi, tapi percayalah waktu nanti di rumah sakit, saat kita dengan penuh ketulusan ke pasien, terus kita dengar pasien bilang terima kasih sus, itu segala kelelahan habis mengerjakan tugas, habis begadang itu pasti hilang. Betul. Jadi tantangan dan keseruannya itu ya pasti seru. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut profesi dari S1 jangan takut-takut walaupun kedengarnya mengerikan, tapi itu tidak semenakutkan itu, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih sus. Jadi teman-teman, itu semua akan terbayar ketika teman-teman mendapatkan ucapan terima kasih sus. Oke. Nah, di sini berbicara tentang ini teman-teman, kayaknya tantangannya bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, untuk para unclubers yang suka sama tantangan, ayo join. Kita tantang bersama tuh tantangan yang ada teman-teman. Dan keseruan juga loh teman-teman, ketika teman-teman merawat pasien, di mana pasien dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, itu tantangan dan keseruan tersendiri. Teman-teman akan menggunakan komunikasi-komunikasi yang efektif, yang komunikasi itu bisa berdampak, pasien itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, sehingga proses asuhan keperawatannya bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, ada hal menarik nih, tadi saya dapat bocoran informasi mengenai sesuatu yang luar biasa nih teman-teman, yaitu program di Jepang nih. Program kerjasama dengan rumah sakit Jepang loh, luar biasa teman-teman. Ternyata di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat kita ada program untuk bekerja sama dengan rumah sakit Jepang. Untuk pembahasan kali ini saya persilakan Sir James yang akan menjelaskan. Sir, Oke, baik. Jadi terima kasih ya. Jadi seperti tadi sudah sedikit kembali ya dijelaskan oleh teman-teman. Jadi memang profesi keperawatan ini mempersiapkan mahasiswa dengan baik di lahan akademis atau di kampus sebelum turun ke rumah sakit. Ketika ketemu dengan pasien bisa melakukan yang terbaik juga. Nah, untuk hal tersebut di Fakultas Keperawatan kami memiliki kerjasama dengan salah satu agensi untuk melakukan magang ya, untuk mahasiswa melakukan magang di Okinawa, Jepang. Jadi mahasiswa yang tingkat sudah semester 5 itu punya peluang untuk mengikuti program tersebut selama 1 tahun atau 2 semester. Dan itu selama di sana mereka akan mendapatkan pengalaman, melakukan praktek baik di rumah sakit lansia atau di panti lansia atau di rumah sakit yang sesuai dengan kasus yang dituntut dalam mata kuliah mereka. Sehingga dalam 1 tahun setelah dari sana mereka akan kembali dan tentu mendapatkan pengalaman ya. Selain mendapatkan pengalaman, tentu juga mereka pengalaman secara skillnya mereka, tapi tadi juga singgung mengenai bagaimana berkomunikasi dengan orang luar negeri ya, dengan budaya yang berbeda,
dengan tuntutan etos kerja yang berbeda kalau di Jepang seperti apa, ya. Kemudian juga bagaimana selain mereka mendapatkan pengalaman tadi, tentu juga ada allowance dari rumah sakit yang diberikan ke mereka untuk membantu pendidikan, sehingga ongkos kuliahnya mereka itu bisa tercover, bahkan lebih malah. Jadi dari program ini mahasiswa-mahasiswa yang tamat dari Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat nanti diharapkan lebih siap saing, ya, siap saing bekerja di luar negeri. Dan sekedar info, kalau mau bicara alumni keperawatan di luar negeri sudah cukup banyak, ya. Jadi mau di Singapura, mau di Belanda, Jerman, di Jepang, ya, sudah cukup ada. Di Amerika juga sudah ada, sehingga seperti tadi, ya, kami berusaha mencetak perawat-perawat yang profesional, yang siap kerja, yang mampu bersaing dengan tamatan-tamatan dari kampus lain, ya. Itu dari kami, ya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ya. Jadi Fakultas Keperawatan itu dia sudah meluas, teman-teman, di mana alumni-alumninya itu tidak hanya ada di negara kita, bahkan mereka sudah berada di negara di luar sana, teman-teman. Nah, tadi saya sempat singgung mengenai kurikulum baru, Sir. Nah, Sir, apa manfaat atau manfaat yang didapatkan buat calon-calon mahasiswa baru di luar sana mengenai kurikulum baru ini, Sir? Oke, terima kasih. Jadi di perawat ini sebenarnya role seorang perawat bukan hanya ketika dia berada di rumah sakit, ya. Dia itu bisa sebagai juga tenaga pemberi asuhan pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Nah, dengan adanya kurikulum yang baru ini, kami coba mempersiapkan supaya ketika tamatan nanti ini mau bekerja, mereka bisa berada di lingkup yang lebih luas. Jadi bisa saja nanti perawat dia menjadi guru atau jadi dosen, atau tamatan perawat tapi dia bekerja di perusahaan di bidang safety-nya atau di bidang K3-nya, ya, tertarik di bidang tersebut, atau mau dia sebagai peneliti, sebagai researcher, itu bisa juga, selain tentu sebagai pemberi asuhan keperawatan. Sehingga kurikulum baru ini dipersiapkan dalam 3,5 tahun nanti ketika berkuliah di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat, bisa benar-benar tadi peran sebagai perawat itu bukan hanya dalam lingkup rumah sakit, tapi di luar rumah sakit juga bisa dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih, Sir. Jawabannya sudah begitu jelas, ya, teman-teman. Jadi sebagai seorang perawat, Universitas Kelabat itu mempersiapkan calon-calon perawat yang nantinya pekerjaannya itu lebih meluas, atau bisa bekerja di bidang apa saja, yang mau jadi dosen perawat, atau mungkin yang mau bekerja di perusahaan di bagian kesehatannya mungkin bisa, teman-teman. Nah, dari pembahasan kita di sesi kedua ini, saya udah mulai 80-90% lah untuk join Fakultas Keperawatan. Nah, sekarang saya ingin tantang teman saya untuk mengajak para unklabers yang berada di luar sana nih untuk join Fakultas Keperawatan. Jessica mungkin bisa undang teman-teman kita yang masih berada di luar sana. Baik, terima kasih. Pesan untuk calon mahasiswa Unklab untuk mengambil jurusan keperawatan tentunya harus ada pertimbangan, dan pesan dari saya yaitu ini adalah awal yang baru, tantangan yang baru. Tetap yakinkan diri kalian, tetap semangat, dan teruslah maju, dan kalian pasti bisa. Sukses terus, semangat. Amin. Jadi untuk para unklabers, untuk para calon-calon mahasiswa Fakultas Keperawatan, tetap semangat, jangan putus semangat, ya, teman-teman. Nah, sekarang yang berikut untuk teman-teman Fakultas Keperawatan, untuk teman-teman yang labor atau yang bekerja sambil kuliah, yang sementara berjuang untuk bisa meneruskan perkuliahannya. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Kak Ulan untuk menyemangati mereka. Untuk teman-teman yang sementara berkuliah sambil bekerja, sama juga, saya juga dari S1 sampai Proners juga, saya juga kuliah sambil bekerja, ya. Sambil lebar, saya tahu bahwa kuliah sambil bekerja itu fokus kita terbagi. Kita harus fokus belajar, kita juga harus fokus
dengan pekerjaan labor kita. Tapi pesan saya untuk teman-teman yang sementara labor dengan sambil kuliah saat ini, fokus terus dengan tujuan utama kita, yaitu lulus di tempat ini, ya kan? Jadi saat kita labor, fokus dengan labor kita, saat kita di kelas, fokus dengan tugas di kelas kita. Dan satu pesan saya, jangan suka tunda-tunda kerjaan. Baik itu labor, di labor juga kita ada tugas. Jadi kalau bisa diselesaikan pada waktu itu juga, selesaikan pada waktu itu juga, supaya tugas-tugas di kelas tidak terbengkalai. Begitu juga saat di kelas, ada tugas-tugas di kelas, selesaikan dengan secepat mungkin, supaya tugas-tugas di labor bisa diselesaikan. Kemudian sebisa mungkin, sepintar-pintarnya untuk mengatur waktu yang kita punya, karena untuk yang kuliah sambil bekerja, waktu itu sangat berharga. Jadi atur waktu yang kita punya sebaik mungkin. Kalau bisa bikin to-do list atau daily planner supaya kita bisa tahu prioritas mana yang harus saya kerjakan duluan, yang tugas labor atau tugas kuliah dulu yang harus saya selesaikan. Jadi kita tahu target-targetnya yang mana yang lebih yang bisa saya utamakan untuk saya selesaikan. Kemudian kita juga bisa tahu, nah habis ini saya harus melakukan apa, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang kuliah sambil bekerja, tetap semangat. Tuhan punya banyak cara untuk kita. Walaupun sambil kuliah sambil bekerja, Tuhan pasti akan tolong kalau kita ada kemauan dan semangat yang besar. Nah, teman-teman, baik. Terima kasih, Kak. Jadi teman-teman harus punya semangat dulu. Teman-teman harus semangat dulu. Setelah teman-teman semangat, tentukan prioritasnya. Ketika teman-teman udah menentukan prioritas, kan teman-teman ada yang bilang kayaknya kalau kuliah sambil kerja itu nggak mungkin deh, susah, sulit. Buktinya bisa loh teman-teman. Kita lihat loh buktinya sekarang nyata di depan kita. Nah, untuk itu teman-teman harus bisa mengutamakan mana yang dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Teman-teman harus prioritaskan mana itu. Nah, dan di sini kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu motivasi. Kira-kira teman-teman di luar sana mungkin mereka butuh motivasi. Ayo, Cindy, kamu kasih motivasi dulu. Oke, kalau buat teman-teman semua, teman-teman saya yang masih sementara berjuang dari tingkat 1 sampai tingkat 4, sepertinya sudah banyak disampaikan oleh Kak Trifosa tentang tips and triknya supaya bisa lanjut terus. Tapi di sini jangan lupa di Unclub ini kita juga diajari bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Dimana sambil kita bekerja dan melakukan segala hal yang bisa kita lakukan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu bagi kita. Ketika kita minta kepada Tuhan, baik itu hikmat, mau itu biaya mungkin kita kurang, hikmat kita kurang, dan lain-lainnya lagi, Tuhan akan sediakan semuanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Jadi mungkin itu. Dan untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang setingkat dengan saya, tingkat 4 yang sedang mengerjakan skripsinya, banyak pengalaman, banyak teman-teman. Gak ragu lagi, mau ke luar negeri ada loh di Fakultas Keperawatan. Mau kemana saja, kita punya Fakultas Keperawatan itu punya alumni-alumni yang sudah berada di luar negeri, coy. Jadi untuk apa ragu-ragu? Nah karena itu tidak terasa kita sudah sampai ke stage yang terakhir. Kita sudah berada di sisi acara yang terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir James selaku Dekan Fakultas Keperawatan, dan juga kepada kakak-kakak kita, ada Kak Ulan, profesi cuy. Terima kasih sus. Nah gitu, jadi dengan ucapan seperti itu saja biasa perawat itu udah senang. Ada Kak Cindy yang udah turun praktek, ada Kak Jessica. Nah teman-teman, di akhir kata ini saya punya satu buah pantun teman-teman. Nih, tiada henti kasih Ibu Kartini. Dengan kasus Pak Henry. Oke, terima kasih Kak Cindy. Kak Cindy telah membagikan motivasi-motivasi untuk para calon unclubers yang di luar sana, sehingga mungkin unclubers mungkin termotivasi dengan motivasi yang telah Kak Cindy sampaikan. Nah teman-teman, tidak terasa nih kita sudah membahas inti-inti dari pembahasan kita di podcast kali ini. Mungkin saya ingin mempersilahkan Sir James selaku Dekan Fakultas Keperawatan untuk menyampaikan 1-2 kata. Saya dipersilahkan. Terima kasih. Jadi jangan ragu bergabung dengan Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Ilmu yang akan Anda peroleh itu bukan hanya bermanfaat bagi diri Anda sendiri, tapi juga untuk keluarga. Karena ketika pulang ke rumah,
ke desa atau ke rumah oma opa, bisa kamu perawat bisa minta bantu tolong tensi saya, atau mereka tanya konsul misal hasil lab atau apa, sebisa kita jawab kita akan jelaskan. Jadi ilmu yang akan Anda peroleh itu di Fakultas Keperawatan akan sangat bermanfaat. Marilah bergabung bersama kami. Nah teman-teman, so tunggu apa lagi teman-teman? Tidak perlu ragu lagi. Ayo bergabung bersama Fakultas Keperawatan Universitas Kerabat. Nah, mengakhiri sesi kita pada kesempatan ini, saya punya satu buah pantun nih. Tiada henti kasih Ibu Kartini. Cakep. Dengan kasus Pak Heti. Cakep. Terima kasih sudah sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. BEM Unclub 2023. Rise, 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 tu, great time. Okay guys, thank you. See you. Okay guys, thank you. See you soon on the next episode. Bye. BEM Unclub 2023. Rise, 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 tu.